Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya mata kuliah ekonometrika dengan tugas yaitu pengolahan data persamaan simultan. Yang mana pertama saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nifira Nasari dengan NIM 1916010089. Saya akan menggunakan aplikasi Fuse untuk menggunakan pengolahan data persamaan simultan. Selanjutnya kita buka aplikasi Fuse-nya. Nah, di sini saya akan membahas tugas yaitu tentang yaitu seorang peneliti menganalisa pertumbuhan ekonomi dan investasi asing langsung di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Yang mana persamaannya yaitu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi investasi asing langsung, begitu pula investasi asing langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ini faktor eksogennya, ini endogennya. Kembali lagi Fuse. Nah, di sini buka pertama Pocket and Use Fuse WordFile. Ini udah pas. Kemudian ini data penelitian itu dari tahun 1990. Ini end date-nya ini tahun 2020. Kemudian oke. Nah, setelah muncul layar seperti ini, ambil quick. Kemudian ambil empty group. Nah, muncul seperti ini. Nah, di sini kan belum diketahui Y1, Y2, X1, X2 sampai X5-nya, maka kita ubah ini terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini kan udah dirubah ke dalam bentuk ada Y1-nya, ada Y2-nya, ada X1, X2, X3, dan sampai X5-nya. Kemudian ini kita copy dari ini, di kanan. Di kanan, terus sampai sini. Kanan. Kemudian copy. Kemudian tempel di sini. Di kolom yang tidak ada ini, kolom kosong ini. Dan ke kanan, kemudian paste.
pasti. Nah, ini telah muncul seperti ini. Kemudian ini kita close. Kita ubah namanya, ini group. Kita bikin namanya data. Oh, ini nggak boleh pakai spasi ya, kita pakai underscore group. Kemudian oke. Nah, di sini kan udah ada nih datanya nih. Ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam rumus. Pertama, Y1 ini Y2 mempengaruhi Y2, X1, X2, dan X3. Kemudian klik kanan, kemudian open, kemudian pilih equation. Kemudian muncul seperti ini. Ini rumusnya. Kemudian kita hapus D-nya, kita masukkan ke dalam setelah Y1. J spasi. Nah, saya ini yang ininya ini berubah dengan TSLS ini. Nah, kemudian ini variabel eksogennya X1, X2, X3, X4, X5. Kemudian pilih OK. Nah, ini dapat hasilnya. Kemudian ini bisa kita ubah dengan list, itu name. Ini merupakan persamaan Y1-nya, underscore Y1. Nah, ini kan tersimpan di sini. Ini kita kembalikan. Nah, kan tersimpan di sini persamaan Y1-nya yang tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita bikin persamaan Y2-nya. Y2, klik Y2, kontrol, pilih Y1, X3, X4, dan X5. Dan di kanan, open, extraction. Kemudian di sini coba lagi, kita pindahkan ke belakang Y2 karena persamaan Y2. Oke. Nah, ini diubah lagi dengan TSLS ini. Nah, di sini variabel eksogennya X1, X2, X3, X4, X5. Ini jumlah variabel semuanya ya. Kemudian oke. Nah, ini merupakan variabel persamaan Y2-nya. Kita ubah namanya, please. Kemudian name. Mungkin persamaan underscore Y2. Ini merupakan persamaan Y2-nya. Nah, di sini tersimpan. Kita close lagi. Nah, setelah selesai ini, yang tadi itu bisa dimasukkan atau disimpan ke Word ya. Kemudian persamaan Y1 ini, kita akan coba uji asumsi klasiknya. Ini persamaan Y1-nya ya. Dengan yang pertama dengan menggunakan uji normalitas. Terus, kemudian ini Y1-nya ini. Terus, nah, di sini kita bikin lagi persamaan satunya ini dipengaruhi Y2, X1, X2, X3. Klik kanan, open, kemudian ini kita ubah lagi. Ini untuk kita mencari uji asumsi normalitas. Ini, kemudian ini
X1, X2, X3, X4, X5. Ini banyak variabelnya ya. Oke. Nah, setelah ini kita ambil view. Nah, di sini ada ini kan residual. Pilih ini. Kemudian di sini pilih residual. Nah, selanjutnya yaitu kita ambil normality, histogram, normality test. Nah, ini merupakan hasil uji asumsi normalitas. Ini merupakan persamaan Y1-nya baru. Nah, setelah ini kita menggunakan persamaan Y2-nya dengan uji normalitas juga, yaitu klik Y2 mempengaruhi Y1, mempengaruhi X3, X4, dan X5. Kemudian klik kanan, kemudian open equation. Nah, ini juga diubah. Selanjutnya ini diubah lagi TSLS. Nah, di sini kita bikin semua variabel eksogennya sampai X5. Kemudian oke. Nah, selanjutnya ini kan udah tampil lagi seperti ini, kemudian view, kemudian residual static, kemudian histogram normality test. Nah, ini merupakan uji asumsi normalitas persamaan Y2-nya. Ini bisa kita masukkan ke dalam Microsoft Word ya. Nah, setelah ini kita akan menggunakan uji asumsi dengan norm heteroskedastisitas. Y1 mempengaruhi Y2, mempengaruhi X1, X2, dan X3. Klik kanan, kena open, kemudian as equation, kemudian di sini kita ubah lagi rumusnya Y1 spasi C. Ini diubah lagi ke TSLS. Nah, di sini variabel X-nya dan X-nya. Kemudian oke. Setelah ini, untuk yang heteroskedastisitas, kita ambil view, kemudian residual ini, kemudian ambil heteroskedasticity. Nah, kita pilih nah, kemudian oke. Nah, ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas persamaan Y1. Yang mana di sini yang bisa didefinisikan yaitu OBS R squared-nya, yaitu 0,0061. Nah, selanjutnya itu dengan persamaan Y2-nya lagi. Y2, Y1, X3, X4, dan X5. Di kanan, open, kemudian pilih equation. Nah, kemudian di sini kita ubah lagi bersama rumusnya C spasi Y1. Di sini kita ubah lagi TSLS. Mungkin ini di sininya variabel X1 sampai X5. Oke. Nah, ini merupakan uji heteroskedastisitas persamaan Y2-nya. Nah, setelah ini kita uji lagi dengan ini kita close. Yang ketiga yaitu uji dengan uji autokorelasi. Persamaan 1 mempengaruhi persamaan 2, persamaan X1, X2, dan X3. Ini variabelnya ya. Dan klik kanan, open, nah, as equation. Nah, di sini muncul lagi seperti ini. Ubah Y1 spasi
C spasi Y2 X1 X3 sampai X3, kemudian pilih TSLS lagi, kemudian masukkan variabelnya, variabel eksogennya, dan oke. Nah, di sini view, kemudian pilih residualnya. Nah, untuk uji autokorelasi, di sini kita ambil residual diagnostik, kemudian series correlation. Nah, kemudian oke. Nah, ini merupakan uji autokorelasi menggunakan persamaan pertama, yaitu persamaan Y1. Ini kan, ini bisa juga didefinisikan cuman OBS R2-nya. Selanjutnya kita menggunakan persamaan Y2-nya, yaitu menggunakan kemudian kontrol Y2 mempengaruhi Y1, kemudian mempengaruhi X3, X4, dan X5. Kemudian klik kanan, open, kemudian equation. Nah, di sini lagi, kita ubah lagi. Y2 spasi C, X1, X5, X5. Ini kita ubah lagi ke sini. Masukkan lagi variabelnya. Nah, oke. Use, view, residual series correlation. Oke. Nah, ini merupakan Y2, persamaan Y2-nya. Nah, setelah ini, yang terakhir itu kita menggunakan uji asumsi klasik dengan multikolonialitas, yang mana Y1 ini terblok, kemudian Y2, X1, X2, X3. Ini persamaan Y1-nya dulu. Dan equation, kemudian muncul lagi ini. Nah, ini kita lagi ubah ke TSLS. Ini masukkan lagi. Oke. Nah, ini termuncul lagi seperti ini. Kemudian kita residual. Bukan ini ya. Ambil koefisien. Sebenarnya koefisien ini ada variance inversion. Karena tidak ada, kita pilih aja ini. Confidence ellipse. Nah, di sini. Dimunculkan, maka muncul seperti ini. Nah, ini merupakan persamaan atau uji multikolonialitas. Ini merupakan persamaan satunya. Selanjutnya yaitu persamaan 2, kita close ini. Dengan persamaan Y2-nya, klik Y2, kontrol, untuk Y1, X3, X4, dan X5. Klik kanan, kemudian open, execution. Ubah lagi ini ya. Ubah lagi ke TSLS. Masukkan variabelnya tadi X3 sampai X5 itu sebanyak variabel kita ya. Nah, oke. Ambil lagi view, kemudian koefisien, dan ambil coincidence ellipse. Nah, oke. Nah, ini merupakan persamaan multikolonialitas menggunakan persamaan Y2. Nah, semua ini bisa kita copy ke dalam Microsoft Word. Nah, saya akan perlihatkan setelah di copy seperti ini. Nah, inilah yang tadi itu bisa kita masukkan ke Microsoft Word-nya.
Ini interpretasi hasil uji asumsi klasiknya ini uji normalitas, yang persamaan satunya ini, yang persamaan duanya ini, kemudian uji heteroskleastisitas. Yang persamaan satunya ini, yang persamaannya duanya ini. Kemudian yang ketiga uji autokorelasi, ini merupakan yang tadi ada di Evius tadi. Kita copy keyword ini ya. Nah, beginilah bentuknya. Nah, ini. Nah, begitulah tadi penampilan cara mengolah data persamaan simultan dengan menggunakan aplikasi Evius. Sekianlah yang bisa saya presentasikan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.